Halo teman-teman, video review yang udah banyak banget di request oleh banyak dari kalian. Dan setelah saya berminggu-minggu cari Bluetooth speaker apa yang enaknya paling pas untuk di-compare sama Tribit Stormbox Blast ini. Dan setelah saya sempat spoilerin juga speaker satu ini di video reviewnya Anker Select Pro kapan lalu, akhirnya saya kesampaian untuk ngebuat video review dari Tribit Stormbox Blast ini. Sedikit disclaimer dulu ke kalian teman-teman, nggak seperti 99% review saya lainnya, dimana ketika saya nge-review produknya, saya selalu pastiin untuk nggak nonton video review lainnya yang sudah ada di internet untuk menjaga netralitas saya. Tapi khusus speaker satu ini, selama beberapa bulan terakhir ini saya sudah kena spoiler sana-sini dari beberapa review dari Tribit Blast yang sudah ada di YouTube atau mungkin dari review di artikel di internet sebelum video ini dibuat. Karena awalnya saya nggak ada niat sama sekali untuk nge-review speaker satu ini teman-teman. Jujur aja ya, speaker ini udah kegedean banget, overkill banget buat penggunaan saya sehari-hari. Buat kalian yang udah biasa nonton video review saya sebelum-sebelumnya pasti udah tau lah kalau saya ini sukanya pakai Bluetooth speaker yang compact aja, kayak Tribit Micro, JBL Flip 6, dan mentok-mentok Anker Motion Plus deh. Itu pun cuma buat jadi background musik aja teman-teman. Speaker-speaker yang lebih gede dari itu jarang banget saya pakai. Ya, speaker-speaker kayak Eagle Elite XL, Anker Select Pro, Miva Wildbox saya seringnya ya cuma nongkrong di rak saya aja. Jarang banget saya pakai. Apalagi Bluetooth speaker segede Titan gini. Saya sama sekali nggak ada niatan untuk nyobain sama sekali. Tapi setelah saya lihat 2 atau 3 video review dari Tribit Stormbox Blast ini, untuk value yang ditawarkan dengan harganya, rasa penasaran saya mulai naik, dan akhirnya beneran kemakan racun. Akhirnya dengan agak menyesal, dompet saya harus menjerit lagi untuk kesekian kalinya. Dunia audio ini memang penuh racun ya teman-teman, jadi hati-hati banget. Tapi hey, sudah terlanjur kena racun, ya udahlah, kita nikmatin racunnya. Jadi, Tribit Stormbox Blast ini bisa kalian temuin dijual di Indonesia dengan harga 2,9 sampai 3,5 juta rupiah, teman-teman. Dan untuk kelas power yang ditawarkan, di mana ini padanannya sama JBL Boombox ya, harga 3 jutaan ini memang ajib banget. Tahu sendiri lah, JBL Boombox Series harganya bisa sampai 7 sampai 8 jutaan lebih. Di sini, selain unit speaker, kita bakal dikasih buku panduan, kartu garansi, dan kabel charging yang gede, tebel banget. Masih menggunakan adaptor sendiri ya guys, bukan tipe C atau USB-A. Karena memang baterai di speaker ini jumbo banget. Di dalamnya terdapat nggak kurang dari 9 unit baterai lithium 3,6 volt 2200 mAh. Cukup gede ini. So cuma gitu aja packagingnya teman-teman, cukup simple overall. Sekarang kita langsung ke reviewnya. Cus! Baik teman-teman, kita mulai dari fisiknya dulu. Yang di sini sebagian besar terlapisin oleh plastik, terutama bagian handle atas dan bodi bagian bawah, semuanya serba plastik. Bagian lampu di kiri kanan ini juga plastik, tapi agak transparan gitu. Lalu bodi bagian samping ini juga plastik, tapi ada lapisan semacam matte-nya gitu kalau saya pegang. Grill speaker di sini untungnya masih menggunakan bahan logam. Lalu pertombolan di bagian atas serta passive radiator masih terlapisin oleh karet silikon. Ya, gimana lagi ya? Harganya cuma sepertiga JBL Boombox, maka build quality salah satu yang harus dikorbanin di sini. Logo Tribit terpampang di bagian grill speaker depan, passive radiator, dan handle atas. Yang di sini meskipun ada pattern garis-garisnya supaya nggak licin di tangan, terutama waktu kondisi basah gitu ya, entah karena air atau keringat, tapi tetap aja di sini saya berharap handle-nya ini bisa dikasih semacam tekstur silikon atau karet gitu teman-teman, buat lebih nyaman aja di tangan, seperti yang ada di Miva Wildbox ini kalau kalian perhatiin. Dan menilik ke bagian atas, terdapat sejumlah pertombolan dari silikon. Semua tombolnya disediakan backlight. Jadi ini bakal membantu banget, terutama ketika dipakai di tempat yang minim cahaya. Semua tombolnya juga nyaman dipencet-pencet, nggak ada problem sama sekali. Berpindah ke area grill speaker bagian belakang teman-teman, kita lihat ada flap kedap air yang kalau dibuka bakal menyingkap berbagai port, mulai dari auxiliary 3,5 mm, USB-C untuk ngecharge perangkat lainnya dengan daya 5 watt, dan port khusus untuk ngecharge-nya. Dan yes, speaker jumbo ini sudah tahan air juga, sudah IPX7, jadi bisa kalian tenggelamkan di air di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi kagak perlu khawatir tenggelam teman-teman, karena normalnya speaker ini mengapung bahkan dengan driver menghadap ke atas di sini. Jadi speaker ini masih bisa bersuara cukup keras kalau kalian bawa speaker ini nyemplung ke kolam renang katakanlah.
Move on sekarang ke aspek baterainya teman-teman. Baterai sebesar 72 watt hours yang disediakan Tribit di speaker ini diklaim oleh Tribit bisa kasih playtime music selama 30 jam non-stop. Tapi ini nggak tahu teman-teman, di volume berapa persen, atau dengan kondisi RGB menyala atau enggak, apakah dengan X-Bass-nya aktif atau enggak. Maka di tes yang saya lakukan, saya ngetesnya di volume 50% dengan X-Bass aktif di sini. Dan semua RGB-nya, semua lampunya ini menyala ya. Dan di kondisi ini, Tribit Stompbox Blast saya ini bisa bertahan mainin musik selama 15 jam 6 menit. Ya memang, jauh di bawah klaim 30 jamnya di sini. Tapi hey, realistis aja teman-teman. Hasil tes baterai 15 jam ini, menurut saya pribadi ya, udah oke banget mengingat power yang dihasilin oleh speaker satu ini. Dan kalau misalkan kalian mau dapetin playtime music yang lebih lama, tinggal nonaktifin aja X-Bass-nya ini, atau matiin aja RGB-nya teman-teman. Sementara untuk nge-charge baterai dari level 0 sampai 100%, Tribit ngeklaim bisa kelar dalam waktu 3,5 jam aja, pakai kabel bawaannya ini. Oke, sebelum berpindah ke konektivitas, kita bahas dulu aplikasinya, yang di sini berfungsi buat otak-atik EQ sound dari speaker ini dengan segala macam presets yang disediain, lalu juga untuk mengubah-ubah mode lampu atau lights-nya di sini. Dan juga app-nya dipakai buat cek upgrade firmware. Sedangkan untuk EQ presetnya sendiri, saya pribadi sih suka yang mode music, mode X-Bass, dan EQ yang custom. Saya nge-tweak EQ sesuai selera saya sendiri. Tapi kalau kalian mau bass paling gede, tetap di mode X-Bass ya. Equalizer X-Bass di sini memang fungsinya untuk nge-boost bass bagian bawah dari speaker satu ini. Tapi sayangnya nggak bisa kalian pakai bersamaan dengan custom EQ kalian sendiri. Jadi cuma bisa pilih salah satu. Untuk Bluetooth-nya udah pakai varian terbaru saat ini, versi 5,3. Dan di tempat terbuka, saya bisa berjalan membawa speaker ini menjauhi HP saya, yang di sini bertindak sebagai sumber sinyal Bluetooth saya, media player saya di sini, hingga jarak sejauh 48 meter saja. Saya bilang saja karena ada banyak Bluetooth speaker lain yang bisa kasih range lebih tinggi ketika saya tes dibandingkan Tribit Blast ini. Tapi hey, setelah saya pikir-pikir lagi, ya jarak 48 meter itu udah lebih dari cukup lah untuk penggunaan kita sehari-harinya, sekalipun itu di outdoor. Oke, gimana sekarang kalau dipakai buat nonton Netflix atau YouTube? Saya ngerasa fine-fine aja, terutama di Netflix saya nggak nyadar ada delay yang mengganggu. Di YouTube ada berasa delay sedikit, tapi jarang banget saya nyadarnya. Kalau diperhatiin baik-baik, baru berasa. Untuk Bluetooth codec, sayangnya Tribit Blast ini baru pakai codec SBC aja. Sama seperti kebanyakan speaker JBL lain di pasaran sana. Jadi belum seperti Anker Motion Plus atau Denon Envia DSP250BT yang sudah pakai codec aptX. Tapi di sini, untungnya, Tribit Blast sudah support multi-device connection. Tapi, media di perangkat yang pertama harus di-pause terlebih dahulu. Baru speaker ini mau pindah ngeplay media di perangkat yang kedua. Nggak bisa langsung main serobot aja, seperti di speaker-speaker JBL atau Sony. Nggak ada microphone test teman-teman, karena speaker ini nggak punya microphone, nggak bisa kalian pakai sebagai speakerphone. Jadi sekarang sudah kelar semua topik non-audio, kita berpindah ke topik audio. Nanti kalian dengerin dulu audio sampel yang sudah saya sediakan, tapi sebelumnya nanti akan saya bagi dalam dua section. Yakni yang pertama di volume 40-50% di kondisi indoor teman-teman, dimana di volume ini saya rasa speaker ini masih bisa di-compare dengan beberapa Bluetooth speaker mini boombox lain yang saya punya. Lalu akan ada review singkat di kondisi indoor ini, baru nanti kita akan berpindah ke luar ruangan. Kita akan tes speaker ini sampai di volume maksimalnya. Sekarang cus dulu teman-teman ke audio sampel. Make room on the dance floor now. What you gonna
flashlight, the blanket, and the man. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff got nothing on you. That one's brand new, still it's got nothing on you tonight. I don't need to. Oke teman-teman, pertama-tama secara powernya dulu. Seperti yang kalian bisa lihat dan dengar tadi di audio sample dari persen volumenya ya, kelihatan kalau 3-bit Stompbox Blast ini memang berada di level power yang berbeda dibandingkan Mifa Wildbox, Anker Select Pro, atau Eagle Elite XL, atau bahkan JBL Extreme teman-teman. Karena emang padanannya sama seri boomboxnya JBL. Kalian butuh paling enggak 2 unit Mifa Wildbox atau 2 unit Anker Select Pro buat bisa ngimbangin loudness di 3-bit Stompbox Blast ini di volume maksimal. Dan juga secara pemakaian di berbagai volume, 3-bit Blast ini menurut saya kurang cocok untuk low volume atau mendengarkan musik di volume yang rendah. Terutama ketika udah dipakai di volume 30% ke bawah, saya merasa kompensasi bassnya ini semakin minim dan minim banget. Begitupun dengan Mifa Wildbox, Anker Select Pro, meskipun nggak separah Mifa Wildbox ya, dua speaker ini tapi overall punya problem yang sama. Tapi yang mengejutkan, Eagle Elite XL yang paling murah di sini justru yang sangat konsisten bisa kasih kompensasi bass cukup oke di volume rendah sekalipun. Untuk pemakaian di volume yang rendah di antara speaker-speaker yang ada di sini, justru Eagle Elite XL yang paling saya pilih di sini karena cukup konsisten sampai volume rendah. Tapi hey, 3-bit Blast ini namanya juga padanannya sama JBL Boombox, bukan untuk pemakaian volume rendah ya. Begitu udah di volume sedang sampai ke atas, secara sound signature-nya 3-bit Blast ini menurut saya cenderung agak ke arah warm. Yang jelas ini bukan karakter bright sama sekali. Menariknya, secara karakter soundnya sendiri, menurut saya 3-bit Blast ini seperti upgrade dari Anker Select Pro. Karena tipikalnya ini mirip-mirip menurut saya. Smooth, banyak kesan warmnya, full body, gak berasa analytical sama sekali. Treble di speaker-speaker seperti Mifa Wildbox dan bahkan Eagle Elite XL masih terdengar lebih maju dan lebih ada kayak kesan metaliknya gitu dibandingkan karakter treble di 3-bit Blast ini, baik di mode EQ Music atau di mode EQ X Bass. Lalu, vokal di 3-bit ini juga menurut saya cenderung agak mundur dibandingkan bassnya, khususnya di mode X Bass teman-teman. Jadi buat kalian para pencinta vokal yang maju, forward, tentu kalian gak saya rekomenin untuk 3-bit Blast ini dipakai di mode X Bass. Minimal mode music teman-teman. Atau pakai custom EQ kalian sendiri, naikin region mid-range-nya. Dan secara bass, kalau kalian dengerin di audio sample tadi, emang ukuran gak berbohong. Bass di 3-bit Blast ini berasa lebih extended, lebih tebal dibanding bass di Anker Select Pro maupun Mifa Wildbox dan Eagle Elite XL. Oleh karena itu, speaker-speaker mini boombox yang saya punya ini cuma bisa di-compare sama 3-bit Blast ini sampai volume 75 atau 80% lah maksimal teman-teman. Kalau 3-bit Blast ini udah dipakai di volume 80% ke atas, paling nggak kalian butuh 2 unit speaker mini boombox ini untuk bisa di-compare sama 3-bit Stompbox Blast. Nah, masalahnya teman-teman, untuk ngetes 3-bit Blast di volume maksimal, problem pertama, saya nggak punya speaker lain sekelas JBL Boombox yang bisa saya compare saat ini. Lalu problem kedua, Anker Select Pro saya ini nggak support mode TWS, cuma bisa party mode aja. Sayang banget, padahal Anker Select Pro inilah yang saya harapin bisa saya compare dengan 3-bit Blast ini di mode TWS. Karena karakter soundnya menurut saya cenderung lebih mirip satu sama lain dibandingkan kalau 3-bit Blast ini saya bandingkan dengan Mifa Wildbox atau Eagle Elite XL. Ini yang paling mirip, tapi hey, ternyata nggak ada mode TWS. Ya sudahlah, kita ganti ke speaker lainnya. Pilihannya sekarang tinggal Eagle Elite XL atau Mifa Wildbox. Dan karena Mifa Wildbox ini secara loudness-nya dia di atas Elite XL, maka akhirnya Mifa Wildbox inilah yang saya pilih. Saya di sini mutusin untuk pakai Mifa Wildbox di mode TWS di firmware 2.06 teman-teman. Jadi ini firmware yang agak lebih baru lagi dibandingkan firmware 2.03 kapan lalu.
Ternyata firmware 2.03 kapan lalu itu nggak support mode TWS. Sebelumnya saya mohon maaf banget teman-teman, saya nggak info di video reviewnya kapan lalu ya. Karena saya sendiri pun juga nggak tahu, Mifa nggak ngasih saya info apa-apa pada waktu itu. Dan juga saya nggak punya unit Mifa Wildbox lain untuk dites mode TWS-nya. Tapi anyway, Mifa Wildbox saya sudah saya upgrade ke firmware 2.06. Sekarang bisa mode TWS. Saya akhirnya beli satu unit Mifa Wildbox lagi, lalu saya update sendiri ke firmware 2.06. Dan sekarang mari kita lihat, apakah dua unit Mifa Wildbox, teman-teman, dua unit Mifa Wildbox ini dengan harga total kalau dirupiahin 2,2 juta rupiah ya totalnya ini, disandingkan dengan Tribit Stormbox Blast yang di sini harganya 2,9 juta rupiah. Mana yang lebih worth it? Kita dengerin dulu audio sampel berikut ini teman-teman. Yuk. Now what's the vibe? Is it party time? Wanna move my feet? Wanna drink my wine? Feeling the vibe? We are so lit. Is it me and you now? Let me smoke that vibe. Feeling so fly. Wanna dance with you. Rhythm takes control. Always on tonight. And you shine like gold. I can't get enough now. Let me come real close. Baby, strike up close. Ooh, all eyes on you. Make room on the dance floor now. What you gonna do? So get up on your feet and get on down. We're low, low. One foot to the left and jump to the right. On your feet, yeah, and get on down. We're low, low. One foot to the left and jump to the right. Now what's the vibe? Is it Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Don't shade, that's a no, no. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was scrappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new, still it's got nothing on you tonight. I don't need to go over old and useless words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again. That stuff's got nothing on you. That was brand new, still it's got nothing. So, teman-teman, seperti yang kalian udah bisa dengerin sendiri tadi, dua speaker kalau di mode TWS hampir pasti, hampir selalu
unggul dalam hal kualitas imaging dan ukuran atau lebar soundstage dibandingin satu unit Bluetooth speaker, selama ukurannya di sini nggak jauh berbeda. Ditambah di mode TWS, kalian bisa atur penataan satu speaker dengan speaker lainnya di sini, buat nentuin seberapa besar, seberapa diffuse soundstage yang kalian mau dapetin. Tapi kita singkirin sejenak topik soal soundstage. Secara kualitas sound dan terutama power, Tribit Stormbox Blast bisa ngimbangin 2 unit Mifa Wildbox. Dan tentu masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Secara bass misalkan, tetap aja 2 Mifa Wildbox di mode TWS masih nggak bisa ngasih bass setebal, sedalam, se-extended bass yang dihasilin satu unit Tribit Stormbox Blast. Terutama ketika saya pakai mode X-Bass-nya di sini. Yang juga saya suka dari karakter bassnya Tribit Stormbox Blast ini, dia itu nggak terlalu memihak ke deep bass, teman-teman. Tapi juga masih bisa kasih proporsi mid bass bagian atas sampai upper bass yang juga cukupan di sini. Ya region-region sekitar 90-150 Hz gitulah. Dan masih adanya porsi mid bass bagian atas dan upper bass ini tentu bakal berguna banget buat pemakaian di kondisi outdoor non ramai. Dimana di kondisi ini, gebokan bass lebih berperan dibandingkan bass bawah yang udah hampir pasti tenggelam di kondisi rame. Juga, kalau bass itu terlalu banyak didominasi sama frekuensi bagian bawahnya aja, bass bagian bawah, meskipun cukup mendukung untuk genre-genre katakanlah electronic music atau EDM yang banyak artificial deep bass gitu ya. Tapi, untuk instrumen seperti bass drum dan sejenisnya, suara gebokannya ini bakal terdengar kayak aneh gitu. Cuma kedengaran bukan dung gitu. Gebokannya ini nggak ada karena mid bass sama upper bass-nya ini nggak ada. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi tuningan dari Tribit Stormbox Blast yang di sini meskipun bukan yang terdengar paling rapi, tapi dia masih mau ngejaga sebagian upper bass-nya itu tetap ada. Dan ini penting banget buat ngejaga presence atau kehadiran bass di kondisi outdoor yang rame, teman-teman. Frekuensi upper bass ini memang cukup rentan ya, karena dia kalau terlalu banyak, bassnya bakal bisa terdengar seperti ngebleed ke daerah mid-range. Tapi selama masih dikontrol pada porsinya, dia bakal berguna banget, terutama untuk kondisi outdoor. Lalu itulah juga kenapa saya lebih suka Mifa Wildbox di firmware yang 2.03, 2.06 ini dibandingkan firmware awalnya, yang bassnya cukup minim secara proporsi mid dan upper bass-nya, sehingga gebokan bassnya nggak berasa begitu berbobot di firmware yang lama dulu. Kalau dua speaker identik dipasang di mode party atau mode TWS, memang peningkatan kuantitas bassnya ini nggak bakal seberapa dibandingkan peningkatan mid dan high frekuensinya. Loudness tentu bertambah, tapi itu karena didominasi sama mid-range dan treble-nya. Kalau ngomongin soal mid-range dan high frekuensi, dari Mifa Wildbox TWS versus Tribit Blast, ini baru soal selera. Tribit Blast lebih ke arah warm, tebel, full body, dengan tingkat clarity sayangnya agak di bawah Mifa Wildbox. Dan Mifa Wildbox di mode TWS di sini semakin nunjukin karakter bright-nya. Treble di Wildbox lebih metallic, lebih maju overall, terutama di firmware 2.03, 2.06 ini. Dan sayangnya tapi di pendengaran saya, terutama di firmware terbaru ini, Mifa Wildbox ini terlalu banyak ngeboost lower treble dan juga sebagian mid treble. Sehingga suara hentakan simbal katakanlah terdengar jauh lebih nyentak daripada di Stormbox Blast yang cenderung kalem-kalem aja. Tapi sayangnya nyentaknya ini terlalu berlebihan, teman-teman. Dan ini ngebikin proporsi treble yang dihasilin itu seperti kayak nggak imbang. Lebih banyak di lower treble-nya. Sementara Tribit ini justru kebalikannya Mifa Wildbox. Treble-nya terdengar lebih smooth dengan extension yang cukup oke menurut saya, terjaga banget. Cuma dia berasa kurang banget lower treble-nya di sini. Hal ini ngebikin kayak katakanlah attack dari suara simbal, cetas gitu ya. Itu berasa kayak kalem banget. Terdengar kurang ngehentak, terlalu soft saya bilangnya, terlalu basah. Hal ini didukung juga teman-teman dari beberapa grafik pengukuran frekuensi respons dari Tribit Blast ini. Jelas banget. Ada cekuan di region 5500 Hz-nya di sini. Dan ini adalah region lower treble, yang ternyata ini disebabkan sama karakteristik tweeternya, bukan crossover. Buat kalian para nerd yang suka banget sama hal-hal yang sangat teknikal gini, saya saranin kalian untuk nonton video
yang dipost oleh salah satu YouTuber luar negeri namanya Alan Ross. Sebagian besar dari kalian pasti udah tahu ya. Saya taruh linknya di bawah teman-teman, deskripsi video. Karena dia sampai rela ngebongkar unit 3-bit blast dia buat nge-measure, ngukur frekuensi respons dari tweeter, woofer, dan juga passive radiatornya di sini. Bener-bener berdedikasi. Nah, balik ke topik audio kita di sini. Minimnya boost di frekuensi 5500 Hz ini tadi ngebikin suara treble ini berasa kayak kurang ngehentak teman-teman. Dan nggak hanya itu, saya juga nyadar bagaimana suara instrumen ya, beberapa instrumen seperti petikan gitar, entah itu gitar akustik ataupun gitar elektrik, lalu juga tuts piano, terutama tuts piano bagian not yang bagian tinggi ya, bagian atas, lalu suara biola, kalau didengerin jadi kayak terdengar kurang tegas gitu. Setiap note yang dihasilin di sini kesannya kayak terdengar terlalu diperhalus di 3-bit blast ini. Sementara di Mifa Wildbox di sini, batas setiap note yang dihasilin petikan gitar akustik atau tuts piano, petikan gitar elektrik bahkan ini terdengar lebih tegas teman-teman. Jadi misalkan kalau di Wildbox ini suaranya kayak ten, tapi di 3-bit Stompbox Blast ini suaranya seperti nen. Jadi kayak batas antar tiap note-nya ini itu kayak nggak berasa di 3-bit blast ini. Ngeblur gitu teman-teman. Ya, tapi memang tetap ada aja orang-orang yang suka sama suara smooth-nya 3-bit gini. Dan ada juga orang-orang lainnya yang telinganya sangat rewel dan nggak suka sama tipikal suara yang kurang akurat seperti ini. Terutama buat para pecinta clarity dan audio yang bright. Biasanya udah kurang puas. Tapi overall kalau saya pribadi disuruh milih lebih suka mana, treble-nya 3-bit blast atau treble-nya Mifa Wildbox, menurut selera saya pribadi, saya masih merasa treble di 3-bit blast lebih pleasing, lebih smooth, lebih enak di telinga daripada treble-nya Mifa Wildbox. Yang bagi saya di sini udah terlalu nyentak, terutama di firmware 2.03 dan 2.06 ini teman-teman. Lalu berpindah ke soundstage, saya ngerasa untuk ukurannya 3-bit blast ini kurang bisa kasih soundstage yang cukup open, cukup luas gitu. Dan ini juga menjadi kelemahan dari Anker Select Pro di video reviewnya kapan lalu. Dan saya ngerasa emang sound signature dua speaker ini by default emang mirip-mirip. Jadi nggak kaget juga kelemahannya pun mirip-mirip di sini. Meskipun secara soundstage Anker Select Pro lebih parah sih. Dan yes, keberadaan tweeternya di sini saya rasa ngebantu dikit kasih soundstage yang agak lebih ngebuka, tapi nggak banyak. Overall, saya masih ngerasa 3-bit blast ini audionya agak terpusat dan seharusnya bisa dibikin lebih open lagi. Terutama dengan memperbaiki dip di region 5500 Hz-nya ini. Ya, semoga bisa terrealisasi di generasi berikutnya. Atau mungkin kalau kalian udah beli speaker ini dan mau coba utak-atik EQ sendiri pakai third party app, siapa tahu bisa dan kalau kalian berani. Tapi anyway, saya rasa tweeternya di sini bisa bantu kasih dispersi audio yang cukup oke. Udah saya tes, saya bandingkan dengan dua Mifa Wildbox di mode TWS bahkan udah ditawar di sini, tapi secara dispersi audio 3-bit Stompbox Blast lebih konsisten dari berbagai sudut. Kalau kalian berpindah nggak dari depan speaker ya, secara off axis gitu, kalian dengerin dari samping sampai 180 derajat, 3-bit Blast lebih konsisten daripada Mifa Wildbox di mode TWS. Anyway teman-teman, akhir kata dari video yang panjang ini, 3-bit Blast worth it banget. Terutama kalau kalian memang penyuka karakter audio yang tipikalnya warm, smooth, pleasing, full body gitu ya, dengan bass bawah cukup di boost tanpa begitu ngorbanin upper bass. Yes, ini ngebikin 3-bit Stompbox Blast ini a very nice boombox Bluetooth speaker di harga yang relatif terjangkau untuk kualitas dan power yang kita dapetin di sini. Daripada merek 3 huruf yang terkenal itu yang harganya 3 kali lipat, aspek yang dikorbanin tentu build quality yang masih mostly dari plastik, tapi selain minus satu itu saya benar-benar nggak ada komplain. Mulai dari sound, baterai badak, konektivitas yang solid, bisa ngambang di air dengan driver menghadap ke atas, dan banyak poin plus lainnya. Oke teman-teman, gitu dulu aja video review kali ini. Sudah cukup panjang videonya teman-teman. Semoga bisa bantu menjadi tambahan referensi buat kalian, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli 3-bit Stompbox Blast ini teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu di video berikutnya ya teman-teman. See you, bye guys.